Minggu lalu kita menyediakan rekaman dan tugas kuis yang bisa dicek di Schoology. Saya mau sharing hasilnya hari ini. Mungkin sekedar untuk aja ya, untuk untuk sekedar melihat-lihat saja. Di minggu lalu kita nyoba kuis, ada jadi dari semua yang ada di kelas ini ada satu orang yang gagal. Jadi jangan khawatir yang gagal. Saya tidak tahu kendala teknis sesungguhnya, tetapi jangan khawatir soal nilainya bagaimana. Kan kita hanya belajar saja ya tujuannya. Seperti Anda lihat, ini hasilnya yang ada di kolom paling ini nomor 2. Oke. Ini yang tugas kuis. Masing-masing bisa melihat nilainya di gradebook ya. Nah, ini. Untuk soal nomor 1 rata-rata skornya 80%. Soal nomor 2 hanya 65%. Terus kemudian soal nomor 3 itu lumayan ya, 92%. Jadi yang agak parah ini pertanyaan nomor 2 gitu. Nomor 2, kemudian nomor 4. Ya, pertanyaannya adalah sunnah Nabi adalah, rupanya pertanyaan seperti ini tidak banyak diketahui jawabannya ya. Jadi ada 40% orang yang salah menjawab. Saya tidak tahu salah menjawabnya di mana, tapi jawaban yang benar adalah sunnah Nabi adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dinukilkan dari Nabi. Kalau hanya perkataan dan perbuatan Nabi, dan nanti ketetapan Nabi gimana? Jadi sunnah itu mencakup yang ketetapan juga. Jadi harus ada jawaban yang berisi tentang ketetapan. Kalau menjawabnya hal yang dianjurkan Nabi dan berpahala jika dikerjakan, itu sunnah, lawannya wajib. Jadi bukan sunnah Nabi. Jadi hukum sunnah gitu ya. Kalau jawabannya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga kurang tepat. Kenapa? Karena ya hadis atau sunnah Nabi itu diriwayatkan oleh banyak sekali, tidak hanya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang meriwayatkan lebih banyak daripada sekedar Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada yang masih salah, ini adalah jawaban yang benar, adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi. Oke. Terus kemudian pertanyaan yang keempat. Mana mengembalikan? Malah ya. Pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat. Ini mesti tentang khobar ya. Simple question. Oh, itu malah ada jawaban. Berita atau informasi tentang Nabi Muhammad SAW disebut apa? Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah hadis. Itu ya, jadi bukan kabar, bukan kisah, apalagi sunnah. Nah, yang mungkin perlu diketahui dan secara teknis sering ada kekeliruan itu adalah terkait perbedaan antara hadis dan sunnah. Apa sebenarnya yang membedakan antara hadis dan sunnah, gitu ya? Ini yang teman-teman harus paham betul, gitu ya. Istilah itu digunakan oleh para ulama. Jadi kalau Anda membaca buku-buku keagamaan, nah nanti ada yang mengatakan, misalnya Muhammadiyah itu kembali kepada Quran dan Sunnah,
Nah, di satu sisi yang lain dikatakan Muhammadiyah motonya adalah kembali kepada Quran dan hadis. Nah, kira-kira apa sebenarnya perbedaan antara Quran dan hadis? Nah, jadi bisa nggak kita membedakan antara Quran dan hadis? Nah, kalau para ulama sendiri mungkin ada yang berusaha membedakan, ada yang tidak membedakan. Tapi kalau kita mau membedakan, maka perbedaannya ada pada bahwa hadis sesuai dengan istilahnya ya, hadis itu adalah ucapan. Nah, sementara sunnah itu adalah kebiasaan. Nah, hadis itu cerita, kisah tadi ya. Nah, kisah itu kita sebut hadis. Nah, di dalam cerita itu ada kebiasaan, ada sunnah Nabi. Nah, sunnah itu terdiri atas ucapan, perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Jadi di dalam, katakan ini paket, namanya hadis. Nah, di dalam hadis itu terdapat sunnah. Jadi makanya hadis riwayat Bukhari, bukan sunnah riwayat Bukhari. Jadi hadis riwayat Bukhari, bukan sunnah riwayat Bukhari. Ilmunya adalah ilmu hadis, bukan ilmu sunnah. Jadi kalau kita bicara ilmu yang dikenal mustalah hadis, ya mustalah hadis, bukan mustalah sunnah. Karena sunnah itu adalah apa yang ada termuat di dalam hadis. Maka mungkin yang lebih tepat ketika membuat moto kembali kepada Quran dan hadis, bukan kembali kepada Quran dan sunnah gitu ya. Jadi itu kalau mau membedakan. Ya kalau tidak mau membedakan ya boleh-boleh saja sebenarnya, toh juga ini hanya perbedaan istilah itu yang mungkin tidak terlalu penting. Tetapi kalau mau membedakan, perbedaannya seperti itu ya. Oke. Untuk materi minggu lalu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada yang mau nanyakan dari materi yang minggu lalu. Halo? Apakah suara saya masih bisa didengarkan? Jangan-jangan sudah pada tidak mendengarkan saya. Masih bisa terdengar. Oh iya, terima kasih Cindy. Ya, ditinggal turu aku enggak, jangan-jangan sama kelas ini kelihatannya pada login gitu, tapi orangnya tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan termasuk yang salah-salah jawabannya. Mungkin nggak terima disalahkan gitu. Kunci jawabannya salah Pak. Yang benar jawaban saya juga boleh gitu ya. Toh saya juga manusia, bisa bikin salah. Ya, salah kunci jawaban. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya hanya ingin mengingatkan saja kepada teman-teman sekalian bahwa mata kuliah pengantar studi Islam itu bobotnya 4 SKS. Jadi dengan bobot 4 SKS itu artinya mata kuliah ini memang dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan materi harusnya idealnya itu 2 kali lebih banyak daripada mata kuliah yang 2 SKS gitu ya. Jadi kalau nanti kelihatannya tugasnya lebih banyak, jangan komplain karena memang mata kuliahnya ini ada 4 SKS gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melanjutkan diskusinya. Tetapi sekali lagi saya kembalikan dulu kepada semua di sini. Apakah kita mau melanjutkan hari ini atau mau mengulangi lagi yang belum jelas dari materi yang sudah kita lewati? Kalau ada yang ingin diulang, ingin dijelaskan lagi, silahkan. Karena begini, Nabi Muhammad itu juga pernah ya mengajarkan sesuatu itu sampai diulang-ulang sampai 3 kali. Itu Nabi saja, Nabi loh ya.
itu mengajari para sahabat itu sampai mengulang 3 kali. Itu Nabi gurunya. Kurang pinter apa Nabi itu sebagai guru. Nah, muridnya juga para sahabat. Kurang baik apa para sahabat itu. Ya, jadi mereka saja, gitu, baik guru dan murid, itu harus mengulang-ulangi pelajarannya sampai 3 kali. Maka kalau di sini ada rekaman YouTube dari kuliah ini, ya sebenarnya adalah sunnah Nabi. Kalau Anda mengulangnya sampai 3 kali. Jadi minimal tuh nonton YouTube 2 kali lagi. Ya. Ikut kuliahnya sekali, terus kemudian mengulanginya 2 kali nonton. Gitu ya. Jadi, dan tidak ada iklannya. Saya nggak pakai iklan kan. Jadi ini YouTube-nya YouTube tidak ada iklannya. Kan enak daripada yang harus sekarang tuh kalau nonton YouTube tuh yang non premium itu ya dikit-dikit iklan itu loh ya. Oke, mau kita lanjut atau belum? Saya tak kayak gampang wae cah. Nanti kalau kamu terlalu cepat, terlalu berat ya kita perlambat gitu. Apa yang kita cari itu. Nah, ini SAP-nya. Sampai hari ini kita sudah ada di poin 11. 11-12 hari ini rencananya ya. Kita akan melanjutkan ke materi 11-12 kalau memang sudah tidak ada pertanyaan yang terkait dengan materi minggu materi 1 sampai 10. Saya tunggu kalau ada yang mau nanya atau komentar. Sudah di chat? Ya, belum di admin, sebenarnya sudah di admin, tidak masuk-masuk itu karena linknya mereka sendiri, artinya koneksinya kurang bagus mungkin. Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Seperti di SAP, kita akan bicara dalam 2 poin ini. Bagaimana kalau tidak ada Quran? Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak ada Quran. Seperti saya sampaikan di awal kuliah ini, dan kita sampaikan berkali-kali, bahwa sebenarnya mata kuliah pengantar studi Islam, atau studi Islam secara keseluruhan, itu sesungguhnya adalah studi yang berkembang dari Al-Quran, gitu ya. Peristiwa momentum, peristiwa atau momentum besarnya itu adalah turunnya Al-Quran itu, wahyu. Ketika wahyu turun, terus kemudian Nabi itu sah menjadi Nabi. Terus kemudian Nabi membawa apa yang dianggap sebagai kebenaran itu kepada umat manusia. Nah, umat manusia, pertanyaannya, bagaimana mengetahui bahwa ini benar dan ini salah? Bagaimana mengetahui bahwa pesan Tuhan itu yang terwujud di dalam Al-Quran itu bisa kita pahami dengan baik dan benar? Ya, jadi pertanyaannya ada di situ. Nah, tentu saja kita bisa mengetahui maksud Tuhan dengan baik kalau kita mendapatkan penjelasan dari orang yang memang mendapatkan wahyu, yaitu Nabi. Al-Quran maksudnya apa? Ada di Nabi. Minggu lalu kita bertanya di pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang isi itu, kedudukan Nabi ya, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Jadi Nabi itu akan menguatkan apa yang sudah ada, menjelaskan yang belum jelas, menetapkan yang belum ada. Ya, misalnya soal tauhid, itu apa yang disampaikan Nabi adalah menguatkan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran tentang tauhid. Soal sholat, Nabi itu menjelaskan caranya sholat. Al-Quran kan memerintahkan kita untuk sholat. Caranya bagaimana? Di Quran ada nggak? Nggak ada. Gitu. Nah, karena caranya nggak ada, maka kemudian kita belajarnya dari Nabi. Nah, jadi ada hadis, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Kalian sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Jadi ini kayaknya dulu Nabi itu mengajari dengan praktek langsung ya. Tidak bikin video tutorial cara sholat itu tidak bikin buku fasolatan juga tidak ya. Di Nabi langsung memerintahkan para sahabat untuk melihat. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Kalau orang NU guyonannya kan sholat itu harus
muni usoli karena hadisnya solu kama ro'aitumuni usoli. Nah, kalau sholat itu harus pakai usoli. Tidak seperti Muhammadiyah yang sholatnya tidak ada usoli. Karena hadisnya solu kama ro'aitumuni usoli. Nah, hadis itu artinya tidak itu ya. Itu hanya guyonnya orang itu saja. Jadi ada kalanya juga Nabi menetapkan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jenis-jenis riba misalnya itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi kemudian ditetapkan oleh Nabi. Ada nama riba, nasi'ah dan seterusnya itu yang di Quran hanya mengharamkan riba, ya, itu menjelaskan juga sebenarnya. Tapi yang diharamkan seperti apa itu ada pada Nabi. Oke, nah terus kemudian kita juga memposisikan Nabi kalau begitu sebagai pintu satu-satunya untuk mengetahui maksud Allah itu. Nah, kan Nabi sudah wafat, ya, Nabi sudah wafat, maka terjadilah apa yang sampai pertemuan kemarin, kira-kira petanya seperti ini. Oke, jadi Nabi memang sudah wafat, tetapi riwayat dari Nabi itu bisa kita pelajari. Itu yang ringkasan yang sudah lewat ya. Kita itu bicara wahyu sebenarnya. Wahyunya itu ada yang taufiki, wujudnya Al-Quran dan hadis qudsi, ada yang tauqifi, yang sebenarnya itu wujudnya pada Nabi itu. Ujung-ujungnya kita belajar di dalam hal ini, yang kita pelajari itu adalah Al-Quran ini. Al-Quran, nah bagaimana kita tahu? Taunya adalah melalui teks. Nah, ini paham Quran. Ya, kalau ini tidak tahu, kita lewat Nabi. Sumbernya juga kepada Al-Quran. Nah, karena Nabi sudah wafat, maka kita harus punya ilmunya. Ilmunya dua, riwayah dan diroyah. Ini untuk sampai kepada Nabi. Nah, segala ilmunya seperti itu. Nah, hari ini kita bertanya, bagaimana kalau ada keadaan, peristiwa, kasus hukum yang tidak ada pada masa Nabi? Kira-kira apa yang akan terjadi, gitu ya? Kalau ini tidak ada semua. Jadi, kalau apa yang disampaikan Nabi ini tidak ada, gitu. Nah, ada satu riwayat yang sangat populer di kalangan orang-orang syariah, terutama orang-orang syariah yang belajar hadis ini. Nah, di dalam hadis yang dikisahkan oleh teman-temannya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal ini adalah hakim pertama, yang hakim kemudian juga, ya mungkin bisa disebut hakim karena dulu sebenarnya tidak ada jabatan hakim pegawai negeri hakim gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa disebut hakim, tetapi mungkin bisa juga disebut sebagai dai yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Yaman itu jauh dari Mekah. Nah, karena itu ada kemungkinan Mu'adz bin Jabal itu harus menghadapi hal-hal yang belum ia pelajari di Madinah. Nah, dalam kisah ini disebutkan hadatsana dan seterusnya itu min ashabi Mu'adz an Mu'adz, yang menceritakan itu sahabat-sahabatnya Mu'adz. Rijalin min ashabi Mu'adz an Mu'adz, dari Mu'adz, yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Faqala, Nabi kemudian berkata kepada Mu'adz, kaifa taqdi? Nanti kamu gimana memutuskan perkara kalau sudah sampai di Yaman? Mu'adz menjawab, faqala aqdi bima fi kitabillah. Nanti saya akan memutuskan berdasarkan ketentuan bima fi di dalam kitab Allah. Aqdi bima fi kitabillah. Aku nanti akan memutuskan berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Allah. Tolong tidak membayangkan bahwa Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman dengan membawa
Al-Quran cetak seperti yang biasa kamu deres ya. Apalagi membayangkan Mu'ad nanti buka aplikasi Quran di Android itu enggak. Zaman itu sebenarnya kalau kita bicara tentang fi kitabillah, maka proses turunnya wahyu belum selesai. Jadi, saya tidak memperoleh informasi kapan Mu'ad dikirim ke Yaman itu. Tetapi yang jelas waktu itu Nabi masih hidup. Artinya ada kemungkinan ketika Mu'ad sampai ke Yaman dalam perjalanan yang kurang lebih 15 hari, perjalanannya saja, saya tidak tahu ya 15 hari atau berapa kan. Yaman itu jauh masalahnya, kalau jalan kaki kan jauh. Pasti ada kemungkinan di Madinah itu ada wahyu baru yang turun. Nah, wahyunya turun, sementara Mu'ad ada di Yaman. Dan ia tidak bisa mengetahui update terbaru dari wahyu yang turun itu. Tapi Mu'ad mengatakan itu jawabannya. Abdi bima fi kitabillah. Aku akan memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam kitab Allah. Lalu Nabi mengatakan, nah tadi karena ya tidak semuanya ada di dalam kitab Allah, Nabi juga sebenarnya menyadari. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu komplit ya komplit tetapi tidak komplit gitu ya. Ya tadi komplitnya itu bahwa Al-Quran itu sudah berisi segala hal yang kita butuhkan untuk hidup. Hal-hal prinsip kita butuhkan yang ada dalam hidup. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan redaksi yang sangat gamblang di sini, fa illam yakun fi kitabillah. Kalau tidak ada di dalam kitab Allah, kalau ada orang yang nggak terima, ya, kadang itu ada orang yang nggak terima mengatakan begitu ya. Quran itu Quran paling lengkap, isinya segalanya ada yang ada di dalam Al-Quran. Ya ada, tapi Nabi sendiri mengatakan fa illam yakun fi kitabillah. Kalau tidak ada di dalam kitab Allah, bagaimana? Lalu Mu'ad menjawab, qala fa bi sunnati Rasulillah. Kalau nggak ada di dalam kitab Allah ya, saya mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasulullah di situ juga jangan dibayangkan Mu'ad membawa koleksi kitab hadis Bukhari Muslim, karena Bukhari Muslim belum lahir. 200 tahun berikutnya, 400 tahun berikutnya, baru kemudian mereka mulai menyusun kitab itu. 400 tahun yang betul ya, dari 400 tahun berikutnya. Jadi yang dinamakan sunnah Rasulullah di dalam pernyataan ini apa? Ya sejauh yang Mu'ad pelajari dari Nabi. Karena Nabi itu gurunya, Mu'ad hafal betul mungkin, sudah hafal betul. Kalau ada kasus seperti ini saya akan mengikuti Nabi begini. Kalau ada begini saya akan, andai ada Nabi beliau akan memutuskan apa. Nah itu yang mungkin disebut di dalam teks ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah sejauh yang diketahui oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, sunnah sejauh yang dipahami sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasulullah kemudian menjawab, qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kamu juga tidak menemukan dalam sunnah? Mu'ad menjawab, qala ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad. Ini menarik karena kalimat ijtihad itu sudah muncul di dalam teks ini. Ya. Kita tidak tahu apakah asli teks ini dulu berbunyi seperti ajtahidu ra'yi begitu atau dengan redaksi yang lain. Karena teks ijtihad atau kebutuhan untuk ijtihad itu kebutuhan yang relatif akhir. Dan mungkin pada zaman Nabi kata-kata ijtihad, ajtahid itu belum muncul. Tapi katakanlah kita terima saja redaksi hadis ini, ajtahidu ra'yi. Artinya yang penting di situ adalah pesannya adalah bahwa kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah maka diputuskanlah sendiri. Nah, diputuskan sendiri, entah itu namanya ajtahidu ra'yi atau apapun ya. Yang penting ajtahidu ra'yi itu artinya adalah orang punya kebebasan ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kebebasan seperti apa? Nanti akan kita lihat di dalam teks berikutnya. Tapi dalam teks ini Rasulullah kemudian menjawab, alhamdulillah, waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, petunjuk kepada utusan Allah. Rasul waffaqa Rasulillah. Utusannya Rasulullah. Nah, itu.
Ini teks hadis pertama. Ada versi lainnya yang agak berbeda sedikit. Hadisnya sama ya. Ini cuma sumber riwayatnya berbeda. An Mu'ad an Rasulullah SAW itu sama. Nah, di sini berbeda sedikit. Kalimatnya berbunyi kaifa tasna. Bagaimana kamu membuat atau memutuskan? In uridolaka qada'un. Kalau ada perkara yang harus diputuskan, kaifa tasna. Bagaimana kamu akan menghadapi perkara itu? Qala akti bima fi kitabillah, sama fa illam yakun fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah qala ajtahidu ra'yi. Nah, ini agak sedikit berbeda kalimatnya, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan beristihad dan tidak menyimpang. Nah, itu ditambahi ya di dalam redaksi yang ini. Agak sedikit berbeda sedikit saja. Maksudnya apa? Ya, aku ijtihad tapi tidak bebas ya. Lalu itu ya tidak menyimpang, itu ya tetap berada di jalan Al-Quran dan Sunnah. Qala fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku. Ini ada depan ya gini berarti ya. Nah, tak tepuk dadamu. Kok nggak enak rasanya? Kenapa bukan pundak ya? Nah, kalau orang sekarang kan pundak ya, tak tepuk pundakmu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadri. Sumaqala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi waffaqa yang telah memberikan taufik kepada Rasulillah utusan Allah diberi taufik tentang lima yardo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diberi taufik tentang sesuatu yang diridhoi. Jawabannya itu benar. Rasulullah itu membenarkan jawaban itu, setuju dengan pendapat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah sidang pengajian sore ini, yang dinamakan sumber hukum Islam itu kalau menurut para ahli hukum, maka ada 3 berdasarkan hadis ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ya. Itu keputusan yang dibuat di sini adalah sebagai sumber hukum yang ketiga. Jadi menurut para ahli hadis itu dimaknai demikian, bahwa Rasulullah SAW dalam hal ini sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Sunnah, maka yang muncul adalah ijtihad. Dan inilah yang kemudian menjadi sumber bagi lahirnya disiplin ilmu baru. Jadi kalau Anda perhatikan nanti di sejarahnya, muncul ilmu-ilmu baru dimulai dari ilmu tentang ulumul Quran. Tadi sudah kita diskusikan, ulumul hadis juga begitu. Yang lebih penting lagi kemudian muncul ilmu usulul fikih. Yang pertama kemudian muncul menindaklanjuti ucapan Rasulullah SAW ini adalah usul fikih itu. Nah, usul fikih itu berbicara tentang mengetahui apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa taala dengan teori-teori tertentu. Ya. Kalau tadi disebutkan Quran dan Sunnah, maka usul fikih itu mengembangkannya di dalam metode ijtihad itu. Nanti atau mungkin sudah pernah mendengar tentang qiyas, tentang ijma, tentang istihsan, tentang istishab, tentang maslahah mursalah, tentang maqasid syariah, dan seterusnya. Yang itu tidak ada pada masa Nabi secara teori, tetapi kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya. Karena memang baik dalam redaksi hadis Nabi maupun dalam kenyataan kita sehari-hari, tidak mungkin kita itu hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenyataannya di lapangan kita butuh ijtihad itu. Nah, salah satu contohnya misalnya ya, saya kemarin menulis di Facebook juga menyoroti hal ini. Pelaku bom bunuh diri di
Makassar dan pelaku penyerangan di Mabes Polri itu dua-duanya meninggalkan surat wasiat. Yang salah satu isinya itu sama, yaitu berwasiat kepada keluarga yang mereka tinggalkan untuk tidak berhubungan, berurusan dengan bank, dengan riba. Nah, itu ya. Nah, ini contoh, karena Al-Quran sendiri sesungguhnya tidak pernah berbicara tentang riba. Berbicara tentang bunga bank. Quran hanya berbicara tentang riba. Nah, sementara bunga bank itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sunnah Nabi juga tidak ada. Bunga bank itu institusi modern, bank institusi modern, sehingga kalau kita mencari di Quran dan Sunnah, ya tidak ada. Maka kemudian kalau di Indonesia ya, sejak tahun 1950-an itu sudah ada perdebatan tentang bank ini. Wakil Presiden Muhammad Hatta, ahli ekonomi generasi awal di Indonesia ya, itu pernah menulis buku juga tentang riba dan bank dengan dan bunga bank ini. NU dan Muhammadiyah pernah mengeluarkan fatwa yang berubah-ubah. Awalnya misalnya menghalalkan, MUI itu awalnya menghalalkan, yang kemudian halal dengan syarat bahwa bunga bank itu halal kalau misalnya banknya bank pemerintah misalnya. Itu ada awal-awal syarat seperti itu. Tapi kemudian bergerak di akhir-akhir setelah tumbuh suburnya bank syariah, lalu bank konvensional dengan sistem bunga banknya itu diharamkan. Nah, ini kita melihat bahwa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu lalu kemudian dilakukan ijtihad sampai bahkan seolah-olah ijtihad itu sendiri menjadi kebenaran di dalam Al-Quran dan Sunnah, bagian dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Saya kemarin membuat survei itu saya kirim via WhatsApp. Saya kirimkan kepada teman-teman saya yang aktif di perbankan syariah. Saya punya teman itu yang sekarang menjadi ketua komisi Dewan Syariah Nasional di SNMUI. Nah, jadi yang tukang mengeluarkan fatwa tentang perbankan syariah. Teman saya sekelas waktu SMA, saya ketua aliyah ya. Saya WA survei dengan pertanyaan begini. Saya tahu bahwa tafsir tentang riba itu macam-macam lah. Kita sama-sama sudah belajar itu. Nah, saya bertanya dengan survei singkat, menurut Anda, apakah bunga bank itu A? Jawabannya saya beri 3, riba. B, bukan riba dalam keadaan tertentu. C, bukan riba sama sekali. Nah, jadi jawabannya ketiga. Bunga bank adalah riba. Bunga bank itu bisa disebut riba yang kedua, tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Dan C, bunga bank adalah bukan riba, apapun keadaannya. Nah, ternyata memang teman-teman saya itu semuanya memilih A. Teman saya yang di MUI menjawab A, teman saya yang ada di LDK NU, lembaga dakwahnya NU juga menjawab A. Teman saya dosen FEBI di fakultas sebelah kita itu, yang dosen FEBI itu jelas ya, karena FEBI itu kan punya prodi ekonomi syariah. Jadi saya tes saja apakah orang yang ada di prodi ekonomi syariah memang menganggap bunga bank itu adalah riba. Dan jawaban ketiganya sama, semuanya berpandangan bahwa bunga bank adalah riba. Saya sejak tahun 98 ketika kuliah S2, waktu itu prodi yang saya ambil memang muamalah dan konsentrasinya adalah perbankan syariah. Masih awal-awal tahun 98 itu belum ada prodi lain di Indonesia yang perbankan syariah sepertinya. Tetapi begitu saya mengetahui isinya apa, saya sebenarnya sudah langsung, waktu itu saja sudah langsung tidak mau. Kayak ini nggak benar ini. Kalau saya berpandangan bahwa bunga bank bukan riba. Bunga bank adalah bunga bank. Nah, riba adalah riba. Nah, riba itu apa? Riba itu adalah perbuatan zalim.
mengambil harta orang lain. Dalam ayat-ayat yang berisi tentang riba, di situ jelas konteksnya. Ada orang yang punya duit, itu mengeksploitasi orang yang tidak punya duit. Maka Al-Quran mengatakan, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau nggak salah, bunyinya seperti itu. Bahwa sedekah itu lebih baik bagi kamu. Kamu mengutangi orang, itu kalau perintah Al-Quran. Ini bukan soal kamu mengenakan bunga. Perintah Al-Quran itu bukan kok berhentilah kamu dari memberi hutang orang, dan perintah Al-Quran itu bahkan adalah sedekahkan saja uangmu. Emang ada bank syariah yang bisa melaksanakan perintah Quran itu? Karena perintah Qurannya begitu. Kamu meminjami orang yang butuh uang dan orang itu kesulitan untuk mengembalikan. Lalu keputusanmu adalah, kata Quran, sedekahkan saja uang itu. Gitu. Jadi yang disasar dari ayat-ayat tentang riba itu adalah kezaliman orang kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, pertanyaan kita adalah apakah bank BNI, bank BRI yang bukan syariah itu mendolimi orang atau enggak gitu ya. Nah, sekarang itu kalau orang mau berhitung-hitung, meminjam uang di bank syariah dengan yang tidak syariah katanya sama saja. Ketemunya kalau dihitung angkanya sama saja. Lalu kemudian pembela bank syariah mengatakan, oh yang penting kan akadnya. Gitu. Zina dan nikah itu ya sama, hubungan seksual. Yang membedakan apa? Akadnya saja. Nah, itu maka kemudian akad bank syariah itu penting ya, bagi mereka, walaupun nanti isinya sama dengan bank konvensional. Nah, di dalam hal-hal seperti inilah sekali lagi kita bicara tentang Al-Quran, Sunnah yang sudah tidak menyediakan jawaban langsung. Satu-satunya cara adalah dengan ijtihad. Nah, ulama di MUI berijtihad bahwa bunga bank adalah haram dan itu sama dengan riba, atau riba sama dengan riba dan karena itu haram. Nah, ulama lain berpendapat lain lagi. Baik, itu penjelasan kita untuk tema hari ini. Ilmunya yang kemudian berkembang adalah ilmu fikih dan usul fikih. Di UIN Sunan Kalijaga dan di UIN lain di Indonesia itu menjadi dasar lahirnya fakultas syariah. Ya, jadi kalau yang kemarin melahirkan prodi ilmu hadis dan ilmu tafsir di Usuluddin, nah yang hari ini adalah kisah lahirnya prodi fakultas syariah 14 abad yang lalu. Ya dulu nggak ada fakultas syariah, tapi kalau kita mau melacak ke belakang, studi Islam di fakultas syariah itu berawal dari sini. Kalau orang Usuluddin itu ada sumbernya, Quran, hadis gitu. Nah, orang syariah itu yang tidak ada sumbernya. Nah, nanti Usuluddin ada juga yang ada sumbernya ya, ada akidah filsafat di sana. Tapi kita ngomongin yang prodi tafsir hadis. Nah, sementara syariah itu yang perbandingan mazhab, kemudian akhwal syakhsiyah, muamalah itu adalah yang tindak lanjut dari ilmu yang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah ini. Oh ya tentu ada. Kalau orang syariah itu juga ngomong soal zakat dan seterusnya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tetapi mereka mengembangkan lebih lanjut lagi dari sekedar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah untuk hal-hal baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya kira ini kesempatan berikutnya adalah untuk tanya jawab, tanggapan jika ada yang perlu bertanya dan perlu menanggapi. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, jamaah sidang pengajian jam 2 yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Bapak, saya izin bertanya. Ya. Mengenai perintah sholat itu kan yang Bapak bilang tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi dipraktikkan oleh, maksudnya itu enggak tata caranya gitu Bapak. Dipraktekkan perintahnya ada di dalam Al-Quran, tata caranya tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, maksud saya seperti itu Bapak, maaf. Tata caranya itu kan dipraktekkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Dan apa ya, mengenai hal tersebut kan agama Islam itu kan terpecah ya Bapak, sekitar 73 golongan lebih. Dan hal tersebut itu memunculkan tata cara sholat itu yang berbeda dari setiap golongannya. Seperti kayak Syiah itu Bapak. Mereka itu
sholatnya itu 3 waktu kalau tidak salah. Terus sholat Jumat itu tidak diharuskan. Nah, itu mengenai hal tersebut bagaimana tanggapan Bapak gitu? Sebenarnya tidak usah ngomongin si A si B ya, kamu ngomongin si A si B. Ya, maksudnya perbedaan itu ada baik di dalam Sunni maupun Syiah. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Syiah lah, maksud saya begitu, bahwa di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pun perbedaan itu ada. Dan itu wajar saja gitu. Karena apa? Ya karena tidak ada yang bertemu langsung dengan Nabi gitu. Orang-orang sekarang yang berbeda pendapat, yang dulu berbeda pendapat, itu kan banyak yang tidak bertemu dengan Nabi. Maka kalau kemudian kita berbeda pendapat, sangat wajar sewajar-wajarnya. Ada satu kisah pada masa Nabi. Ini pada masa Nabi loh ya kisahnya. Dan orang-orang yang diperintahkan ini mendengar perintahnya langsung dari Nabi. Nah, suatu ketika Nabi menyuruh, saya kok jadi agak lupa lokasinya, nama sukunya saya lupa. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan agar para sahabat ini berangkat dan bentar, saya ingat-ingat nama sukunya, saya lupa ya. Nanti kalau ada yang ingat nggak ya, nanti tolong saya diingatkan nama sukunya. Bani Khuraidah kalau nggak salah ya. Nah, Nabi memerintahkan sekelompok para sahabat ini untuk berangkat ke Bani Khuraidah. Nanti akan saya cek lagi persisnya. Kalau nggak salah ingat namanya Bani Khuraidah. Nah, perintah Nabi adalah kalian berangkatlah dan jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah itu. Ya, jadi berangkatlah, ya, jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalimatnya begitu. Kue budalo ndang podo budalo, ojo sampai la tusalliyanna illa fi Bani Quraidah. La tusalliyanna asrafi illa fi Bani Quraidah. Nah, saya agak lupa hadisnya, tapi intinya Nabi merintahkan agar mereka berangkat dan jangan sampai sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, dalam perjalanan belum sampai rombongan itu ke Bani Quraidah, waktu asar sudah habis, sudah hampir habis. Pilihannya adalah dua. Satu, seperti perintah Nabi tadi, tetap berjalan sampai Bani Quraidah, kemudian sholat asar di tempat itu. Atau ya sholat asar sekarang, ini sudah menjelang maghrib. Ya, kita kontekskan dengan cerita yang sekarang mungkin lebih mudah. Misalnya aku nyuruh nih kalian untuk pergi. Tolong Mas Mbak, besok kita praktikum pekerjaan sosial itu di BRTPD Pundong. Nah, Pundong itu mahasiswa baru sudah tahu Pundong belum ya? Udah ganti Solo lah. Udah kita ganti Solo aja, nanti nggak tahu Pundong itu di mana yang mahasiswa baru yang bukan orang Jogja. Nanti praktikumnya di Solo gitu ya. Tolong berangkat segera. Pokoknya kalau bisa sholat ngasarnya nanti di Panti Rape Solo. Nah, terus waktunya sudah hampir maghrib, kalian baru sampai Delanggu. Nah, para sahabat waktu itu berbeda pendapat antara sholat di ngasar di Solo dengan sholat ngasar di Delanggu. Mana nih yang mau diikuti? Kalau mengikuti perintah Nabi tadi kan bunyinya secara harfiah hanya boleh sholat asar sampai di Bani Quraidah. Ya udah, ikuti Nabi saja. Pokoknya sholat ngasarnya di Bani Quraidah. Pokoknya sholat ngasarnya di Solo. Bahwa waktunya nanti sampai di Solo itu sudah maghrib. Yang penting sholat ngasar di Solo sesuai dengan perintah Nabi. Sebagian sahabat tidak, ya enggak. Perintah Nabi itu artinya kita harus berangkat cepat-cepat dengan sangat sedemikian cepat. Sehingga
waktu sholat asar itu kita sudah sampai di Bani Quraidah. Ini tadi kan karena kita dadak anuan janji-janjian neng Klaten sawan-wan siji rong teko siji gara-gara ada yang molor temennya, gara-gara ada yang dadak update status, ada yang selfie on the way to Solo misalnya gitu, on the way to Bani Quraidah gitu. Sampai kemudian karena belum kumpul semua terus akhirnya waktunya habis, belum sampai Bani Quraidah sudah habis waktu asar. Nah, ini contoh. Para sahabat ini mendengar perintah langsung dari Nabi. Pun demikian, mereka berbeda pendapat. Salah nggak mereka itu antara yang sholat ngasar di tempat itu, di Delanggu, dengan mereka yang telat sholat ngasar tapi sholatnya di Solo gitu. Ya, Nabi modelnya itu tidak mudah menyalahkan, itu yang kita ketahui ya. Nabi itu kalau ada sahabat tidak tahu terus kemudian berijtihad itu ya dibenerke gitu aja gitu. Pernah ada sahabat yang sedang bepergian 2 orang, kemudian keduanya junub dan butuh mandi besar. Rupanya mereka tidak menemukan air. Nah, bagaimana junub ketika di perjalanan tidak ada air? Nah, mau sholat subuh padahal gitu kan. Nah, 2 orang sahabat ini berijtihad dengan cara masing-masing. Yang satu tayamum sesuai dengan yang sudah pernah dia pelajari. Tayamum itu ya cukup membasuh muka dan tangan sebagai pengganti wudhu untuk sholat. Yang satu enggak, ini kan kita harus junub. Nah, dia gulung-gulung di pasir gitu, untuk agar bisa sholat. Sampai di Madinah lapor Nabi ya diguyu ya, dua-duanya dibenarkan tapi ya tidak ada. Ya yang benar pasti yang tayamum ya, tapi kok terus kemudian yang gulung-gulung di pasir itu dan disalahkan ya enggak gitu ya. Artinya kemungkinan seperti itu ada, dan ini dialami oleh para sahabat sendiri. Dan kalau saya Mu'adz bin Jabal, saya akan melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai sunnah Nabi yang harus saya ikuti. Oh, Nabi itu begini loh kalau ada kasus itu. Ya. Maka seharusnya umat Islam sekarang juga begitu. Kalau ada kamu dengar ya, kamu kan hanya dengar saja sebenarnya. Kamu belum pernah ketemu orang Syiah dugaan saya. Pernah nggak kamu ketemu dan ngobrol dengan orang Syiah? Masih belum Pak, hanya sebatas membaca di internet. Nah, itu makanya. Kita itu kadang seperti itu. Kamu ketemulah dengan orang Syiah ya, agar apa yang kamu baca itu terbukti benar atau salah gitu. Orang Syiah itu juga bisa ditemui, mereka manusia gitu ya. Diajak ngobrol juga bisa gitu ya. Kamu pengen ketemu orang Syiah enggak? Ya pengen Bapak sebatas apa ya, bertukar pendapat gitu. Ya, besok ketemu Bu Andayani ya. Sudah tahu Bu Andayani belum? Belum Bapak. Bu Andayani belum. Kan kamu masuk Bu Andayani Kaprodi IKS bukan? Bukan ya? Bukan. Kaprodimu siapa? Ibu Siti Soleh. Oh, sudah ganti Bu Siti Solehah ya. Kaprodi IKS sebelum Bu Siti Solehah namanya Bu Andayani. Beliau orang Syiah. Jadi biar kamu tidak menduga-duga tentang Syiah itu ini itu, nah, ketemu saja langsung ngobrol sama Bu Andayani gitu. Bu, saya ingin belajar tentang Syiah itu seperti apa betul begini. Ngobrol menuntut ilmu gitu, biar kamu tidak dicurigai mau menggeruduk orang Syiah misalnya gitu ya. Jadi kita menghargai perbedaan pendapat seperti itu karena sebenarnya memang kita sama-sama, kita ya di level sekarang ini kita sama-sama tidak pernah ketemu Nabi. Nah, karena itu apapun perbedaan pendapat yang sampai kepada kita, jangan sampai kita merasa paling benar. Ilmu kita itu cetek, jadi kita tidak bisa menjangkau Nabi dan zamannya untuk sampai kepada kebenaran yang mutlak, yang kemudian menyalahkan orang lain. Berat ya untuk sampai di situ. Jadi mending kita itu cari aman saja dengan cara kita yakini apa yang kita anggap benar, dengan pada saat yang sama kita menghormati keyakinan teman-teman kita seagama yang mungkin jalur sanad ilmunya berbeda dengan kita, sehingga mereka punya pandangan keagamaan yang juga berbeda dengan kita.
Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawaban. Ya, masih ada nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau masih ada silakan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Ica, kamu dari mana, Ica? Dari Bogor, Pak. Kamu sekarang juga di Bogor? Iya, di Bogor, Pak. Aduh, dingin sekali ya. Dingin nggak di situ sekarang? Kemarin sih hujan, Pak. Kalau sekarang belum. Ya, Mungkin ya. sore ntar. Ya, oke. Silakan. Kalau saya pribadi, mungkin kurang setuju ya kalau misalkan bunga bank itu bukan riba. Karena Ya, kan riba itu boleh. kan maknanya kan adalah tambahan kayak uang gitu kan. Nah, sedangkan dalam bank itu ada yang namanya simpan pinjam, bahkan uang deposito kan Pak ya. Nah, untuk uang simpan pinjam itu kan, misalkan kita pinjam uang ke bank itu 300 juta. Tapi kita harus kembaliin sekitar 325 juta. Jadi ada lebihnya 25 juta. Nah, itu tuh yang 25 juta kan bisa dikatakan sebagai ribanya itu loh Pak. Ya. Nah, terus kalau misalkan mau di-compare lagi, yang saya ingin minta pendapat Bapak tuh tentang trading. Nah, uang trading itu kan nggak jelas ya asal-usulnya dari mana, kayak saham-saham, Ya. binomo-binomo gitu ya Pak ya. Nah, itu tuh menurut Bapak tuh halal atau haram? Kalau misalkan saya pernah diskusi sama teman saya tuh, intinya ketika kita tahu ilmunya, itu bisa dikatakan halal. Tapi kalau kita nggak tahu itu ilmunya, terus uangnya datang gitu aja, nggak jelas kan ya Pak ya? Itu Ya. bisa dikatakan haram. Tapi kalau menurut Bapak itu gimana sendiri pandangan tentang trading binomo tersebut atau trading apapun itu, Pak? Terima Ya. kasih, Pak. Terima kasih. Ya, boleh ya berbeda pendapat dengan saya, boleh. Saya bilang tadi ya, jangankan kamu punya pendapat seperti itu, orang Syiah saja menurut saya boleh gitu kan. Jadi saya akan membolehkan orang untuk apa ya? Untuk berbeda pendapat. Tetapi saya ingin bertanya. Ya, karena memang di situ poin perbedaan pendapat para ulama ya. Mereka yang menganggap bunga bank adalah riba itu berprinsip pada apa yang kamu sebutkan tadi, bertambahnya dari pokok. Nah, pertanyaan saya adalah, yang bertambah dari pokok itu apanya? Jumlah uangnya atau nilainya? Itu. Jadi bank konvensional ketika mereka menetapkan bunga itu dibuat untuk mengikuti nilai uang pada jangka waktu tertentu. Ya. Bentar, ini ada pertanyaan dari Bu Solehah. Bentar ya, saya jawab sebentar. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang nilainya tetapi apakah uang 25 juta hari ini akan sama nilainya dengan 25 juta tahun depan? Ya, kalau kamu biasa jual beli tanah di Yogyakarta, di Bogor mungkin juga sama ya. Uang 25 juta itu bisa dibelikan tanah 10 meter persegi tahun ini. Tetapi tahun depan harga tanah sudah naik. Yang tahun ini 2,5 juta per meter persegi. Tahun depan bisa 3 juta, bisa 3,5 juta. Artinya tahun depan uang dengan angka 25 juta itu nilainya akan jatuh. Jatuhnya berapa? Bank menghitung jatuhnya 10%. Gitu loh ya. Jadi ketika kamu mengembalikan uang yang kamu pinjam dari bank sebanyak 25 juta selama 1 tahun, maka ketika uang kembali kepada bank dan nilainya menjadi 25 juta atau menjadi 26 juta sekalipun misalnya, maka nilai uang itu sebenarnya tidak banyak bertambah. Mungkin juga banyak berkurang malah ya, tergantung dari inflasi. Mungkin kamu pernah tahu tentang inflasi ya. Inflasi itu penurunan nilai ekonomi secara makro, secara keseluruhan. Jadi kalau inflasinya tahun ini misalnya 5%,
maka uangmu yang 25 juta itu akan turun nilainya 5% selama tahun ini. Maka kalau kamu pinjam uang, misalnya pinjam uang temanmu ya, 25 juta, terus kemudian kamu gunakan untuk bisnis jilbab online, nah ini kalau guna bisnis jilbab ya, terus kemudian kamu untung selama 1 tahun itu, untungnya katakanlah kamu dari 1 tahun itu kamu berdapat untung 5 juta gitu. Terus kamu mengembalikan uang itu 25 juta, yang dolim itu siapa kira-kira itu? Temenmu yang kamu pinjamin uang, atau kamu yang menghasilkan untung 5 juta dan tidak tahu terima kasih kepada yang telah meminjami, terus malah bilang kalau nambah nanti riba mas, jadi aku enggak mau nambahin. Nah itu namanya di situ. Jadi persoalan uang pada zaman ini itu berbeda dengan zaman Nabi. Zaman Nabi itu uangnya dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu apa? Emas. Jadi uang itu ada nilai intrinsiknya. Betul ya. Nah sekarang uang itu tidak mewakili nilai intrinsik. Uang kertas itu tidak ada nilainya. Kamu uang kertas selembar itu ditulisi 100.000, tapi nilai uangnya itu enggak ada 100.000. Nilai kertasnya ya. Nah, jadi sejak tahun 1970 itu bank sentral terutama dimulai oleh Amerika itu mencetak uang sesuka mereka. Kalau dulu uang itu adalah emas dan dirham, emas dan perak, kemudian berkembang pada masa berikutnya, emasnya disimpan di bank, kamu dapat bukti bahwa kamu punya selembar kertas yang menyatakan bahwa kamu punya uang di bank, dan dengan selembar kertas itu kamu tukar ke orang lain, nah itu jadi uang kertas gitu. Tahun 70-an tidak. Sejak tahun 1970 bank itu boleh mencetak uang tanpa harus punya cadangan emas. Kenapa bisa? Dan sampai sekarang kenapa itu masih bisa? Ya karena kemudian ternyata perputaran uang di sebuah negara itu kadang lebih besar daripada jumlah emas yang tersedia. Untuk mencakup seluruh transaksi di dalam negeri ini, kita nggak punya uang yang emas yang cukup gitu ya untuk mengcover gitu. Nah, sampai kerumitannya seperti itu. Sehingga kalau kamu belajar pengantar ekonomi, itu adanya M1, M2, M3, money 1, money 2, money 3. Yang satu money uang real yang beredar di masyarakat, M2 itu kalau nggak salah saham, kertas, dan lain-lainnya, surat berharga, dan tagihan, dan seterusnya itu. Jadi berarti itu masuknya ke hukum Gresham ya Pak ya? Kayak uang jelek selalu menyingkirkan uang bagus. Apa itu maksudnya? Itu di dalam ekonomi itu ada namanya hukum Gresham. Itu tuh dia menyimpulkan bahwa uang jelek selalu menyingkirkan. Uang jelek itu apa? Uang jelek itu kayak kertas, kayak yang nggak bisa ada gunanya gitu loh Pak, kayak kita bikin sendiri. Sedangkan uang bagus itu kayak dirham, dinar, perak, emas gitu segala macam. Jadi kan zaman sekarang digantikan itu semua. Hukumnya itu hukum Gresham. Ya. Intinya itu kan uang itu yang beredar itu adalah dinilai oleh pemerintah, oleh bank sentral berdasarkan keadaan ekonomi sebuah negara. Ya, ini yang rumitnya di situ sekarang itu. Kamu kita misalnya negara Indonesia sebenarnya nggak bisa membuat nilai rupiah. Kita boleh saja mencetak rupiah banyak, tetapi itu nanti otomatis akan menurunkan nilainya. Karena uang kita di pasaran harus bersaing dengan dolar Amerika, dolar Singapura, dan seterusnya gitu kan. Jadi sekarang itu uang itu sudah merepresentasikan, mewakili ekonomi sebuah negara, tidak lagi mewakili emas. Nah, itulah masalahnya ya. Dan itu dengan kerumitan itu, maka diskusi tentang tadi riba itu sama dengan tambah dari pokok menjadi tidak relevan. Gitu ya. Jadi tidak relevannya di situ, Mbak. Karena bank, uang, bunga itu tidak lagi berurusan dengan sekedar dinar dan dirham seperti pada masa Nabi. Di negara-negara seperti Jepang misalnya, bank itu bahkan sekarang punya namanya negative interest. Loh. Ini negative interest itu apa? Jadi kalau yang diberati oleh teman-teman pengagum ekonomi syariah itu adalah bank itu menerapkan bunga yang tambah dari pokok. Ini sekarang tidak di Jepang itu dengan negatif interest 1%, 2% itu
justru yang menyimpan uang itu yang dihukum. Jadi bunganya itu diberikan justru kepada yang utang. Nah, yang ngutangi, kamu ngutangi temanmu 1 juta gitu, kamu harus membayar 1.200.000 gitu. Kalau negatif interest 2%. Nah, kenapa bank sentral terutama ya itu memberlakukan negatif interest? Karena itu digunakan untuk mendorong agar sektor real itu bergerak. Kalau semua orang mikir nyimpan uang di bank gitu, nggak ada uang yang beredar di masyarakat, nah ekonomi di negara itu tidak akan bergerak. Nah, karena itu dihukum orang yang nyimpan uang itu. Karena sudah terlalu banyak jumlah orang menyimpan uang, nah, uang nganggur, uang berhenti itu, maka sekarang dihukum oleh pemerintah Jepang dengan cara negatif interest itu. Ya tentu yang bertransaksi adalah bank dengan bank sentral ya, tidak ke individu-individunya gitu ya. Tetapi di dalam dunia ekonomi modern itu menghitung pokok dan pertambahan itu tidak lagi sesederhana menghitung aku nyilih 20.000 balik ke 26.000. Tidak sederhana itu lagi. Ya karena dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya itu juga tidak semudah itu. Orang pinjam uang itu ya, kalau dalam praktek personal sehari-hari ini ngomongin kehidupan kita sehari-hari, orang pinjam uang tuh sering lebih banyak dapat enaknya daripada yang minjami. Kamu pernah minjamin uang atau belum ya? Mungkin kalau kamu belum pernah minjamin uang, kamu nggak tahu sengsaranya orang minjamin uang. Orang minjamin uang itu kita sudah mengumpulkan uang dengan cara menabung. Untuk terkumpul uang katakanlah 10 juta. 5 tahun kita nabung uang itu. Lalu ada orang butuh, kita kasihan. Wah, teman sendiri butuh uang, kita pinjamilah uang itu. Coba kita nabung 5 tahun. Dia hanya butuh sehari untuk dapat uang itu. Mak gendelek langsung numpuk 10 juta. Langsung dapat 10 juta, sorry. Orang Cirebon mungkin bukan orang Jawa ya. Langsung dapat 10 juta gitu. Enak mana? Yang minjami atau yang pinjam? Oh, enak yang utang, yang minjam. Dia langsung utuh. Ketika mengembalikan, banyak orang itu yang mengembalikan utangnya dengan cara dicicil. Utang 10 juta. Tagih mas, tolong dikembalikan dong. Kirimi 1 juta. Besok kirim lagi 1 juta lagi. Nah kita itu sudah 5 tahun nabung, kembalinya dicicilnya itu 1 juta. 1 juta seperti kita itu uang kita habis sendiri juga. Gitu. Nah banyak orang tuh yang sampai bahkan yang nagih itu malu sendiri gitu. Ini sudah berkali-kali jadi guyonan. Nagih itu membuat kita malu. Ketemu sama orang yang utang itu loh, kita sampai melipir-melipir, tidak dikira nagih utang, gitu kan? Nggak enak gitu. Nah, tapi ya begitu itu kenyataannya. Nah, itu dalam kehidupan personal. Maka sebenarnya yang diperintahkan oleh Nabi dan ayat Al-Quran itu adalah kalau kamu punya uang lebih dan tetanggamu itu miskin, pinjam uang, ya kamu jangan nambah-nambah sengsaranya dia lah. Gitu. Nah, pesannya di situ. Nah, sementara sekarang ini, kalau kita pinjam di bank, yang pinjam ini bukan orang sengsara, konglomerat mau bikin perumahan, ya butuh modal untuk bikin perumahan itu, beli tanah 1 miliar, gitu ya, baru bisa bikin berapa rumah 1 miliar itu ya, butuh uang 5 miliar lah untuk bikin 10 unit misalnya gitu ya, tanah dan rumahnya. Nah, dari mana uang sebanyak itu? Nggak ada, kita pinjam ke bank. Nah, uang sebanyak 10 miliar itu kita belikan tanah, bikinkan rumah 1 tahun. Sudah bisa dibuat rumah yang nilainya itu menjadi 1,5 miliar. Dari 1 miliar per rumahnya menjadi 1,5 miliar. Untungnya 500 juta. Untungnya 50% dari jualan rumah itu. Nah, bank bunganya hanya 10% sampai 15%. Kira-kira kalau kamu bisnismen menghitung itu, kamu pilih pinjam uang atau tidak? Pasti pilih pinjam uang. Ini sudah jelas pasarnya, sudah jelas pembelinya, gitu kan? Untungnya sudah jelas hitungannya, sudah saya pinjam bank. 10% itu kecil lah, karena keuntungan saya dari jualan itu 25%. Paling tidak dengan pinjam itu saya sudah bisa mengantongi keuntungan 15%. Nah, lumayan itu 15% dari 1 miliar, gitu kan? Nah, jadi disitulah kemudian persoalan bunga bank itu tidak sesederhana bunga bank sama dengan riba. Bunga bank nambah, riba nambah, berarti sama-sama haram. Yang nambah hanya jumlahnya, tapi nilainya nggak dihitung sama sekali.
Oke, nah, itu tapi kamu boleh berkeyakinan seperti itu, tetapi jangan sampai terus kemudian kamu jadi teroris gitu aja pesan saya ya, karena yang punya pandangan bunga bank itu sama dengan riba sekarang sudah menjadi teroris semua itu yang di semua dua orang itu ya maksud saya. Bapak, makasih jawabannya. Tapi kalau untuk pandangan Bapak sendiri soal deposito, nah deposito itu kan ada bunga banknya juga. Jadi setiap misalkan kita deposito Ya, yang bulan atau saya punya bulan deposito, pasti ada. jadi saya tidak akan saya tidak akan membayangkan ini. Saya benar-benar punya deposito. Apakah itu bisa dikatakan sebuah riba juga? Karena gini, Itu bank sebelum itu kan selalu mengikuti pergerakan mata uang sesuai JB ya Pak ya, jumlah uang beredar gitu. enggak, kalau Itu deposito gimana? enggak begitu. Deposito itu kita misalnya ya deposito 3 bulan. Nah, deposito 3 bulan itu nanti bank menetapkan keuntungan itu sekarang kalau deposito itu sekitar berapa ya? 5%, kurang dari 5% lah. Tapi 5% itu setahun gitu ya. Jadi ngomongnya 5%, tapi bukan kok per bulannya dapat 5% enggak. Jadi artinya kalau 5% per tahun itu sebulannya hanya sekitar 0,2% ya per bulan. Kamu mendepositokan uang senilai 50 juta, kamu hanya akan dapat uang dari bank itu kurang dari 100.000. Ya, jadi sebenarnya deposito itu investasinya orang yang paling merugi. Ya, kalau kamu punya jiwa bisnis, maka rugi kamu itu deposito di bank. Betul, serius saya. Saya itu deposito di bank itu karena saya emang nggak punya bisnis saya itu. Tapi kalau adik saya yang pengusaha percetakan itu rugi deposito itu ya. Jadi tidak banyak. Bahkan nanti digunakan untuk membayar pajak dan seterusnya itu, uang segitu tuh nggak ada nilainya sama sekali. Jadi deposito itu hanya cara kita untuk menjaga agar nilai uang kita itu nggak jatuh-jatuh amat. Gitu aja kalau saya itu. Nilainya nggak jatuh-jatuh amat. Karena memang kalau uang itu nganggur, cash di rumah itu otomatis jatuh. Kalau itu jelas otomatis jatuh, nggak bisa dikatakan, nggak bisa dihindari lagi ya. Jadi saya punya deposito dan pernah punya deposito itu lumayan, tetapi sejauh lumayannya itu ya nggak seberapa. Tetap untung kalau digunakan untuk bisnis daripada untuk nganggur seperti itu. Bahkan mungkin beli emas lebih mending ya daripada deposito itu. Kamu beli emas nanti 5 tahun lagi ya, harga emas juga akan naik. Gitu. Deposito bukan pilihan investasi yang baik untuk tambah kaya. Itu hanya untuk menghindari jatuh miskin saja uangnya gitu kan. Uangnya ya, bukan orangnya. Jadi kalau dibandingkan dengan disambungin dengan riba itu Pak, itu masuk riba juga dong berarti. Soalnya kan ada tambahan mata uang gitu kan. Tambahnya di Walaupun mana? jadi nilai Tambahnya itu itu kan hanya di angka, kan tapi itu kamu Pak. nggak memperoleh keuntungan sama sekali. Saya bilangin ya, nggak ada untungnya gitu. Jadi itu kalau kamu mikir pragmatis gitu, berhitung pragmatis. Satu, tidak ada keuntungan secara materi yang signifikan dari mendapatkan uang dan bunga depositonya. Kecil sekali. Ya. Dua, deposito itu kita taruh hanya semata-mata agar uang kita tidak jatuh nilainya. Itu saja. Bukan untung ya, itu hitungannya hanya tidak jatuh nilainya. Tidak jatuh nilainya karena ya tadi uang 200 juta tahun ini, tahun depan sudah tidak ada nilainya. Nah, karena itu kalau misalnya pengen lebih aman lagi, kalau pengen lebih belikan tanah, nah itu jelas untung gitu ya. Jadi kalau saya ini tidak bicara soal riba, kenapa? Karena tidak ada kezaliman sama sekali. Bank juga tidak untung-untung amat, saya yang naruh juga tidak untung-untung amat. Secara hitungan itu administrasi mengelola dana, kemudian itu kalau misalnya bank pemerintah ya, itu bisa digunakan untuk pembangunan dan seterusnya. Jadi kita bisa mempertimbangkan maslahah dan tidaknya dari aspek itu. Tapi kalau sekali lagi ini hanya soal perbedaan tafsir ya, karena saya menganut tafsir bahwa yang dinamakan riba itu harus ada unsur zalimnya, karena begitulah yang dikatakan Al-Quran. Jadi ada orang yang melihat riba itu pada unsur bertambah dari pokok. Nah kalau saya riba itu pada zalimnya. Jadi walaupun tidak bertambah dari pokok, tapi kalau dia zalim, ya dia riba.
bertambah dari pokok tapi ini tidak zalim, ya tidak riba gitu. Jadi kalau saya dilihat dari situ. Nah, karena ini sama-sama ijtihad. Al-Qur'annya sendiri tidak pernah bicara tentang bunga bank. Begitu ya, Ica. Baik, Pak. Terima kasih pendapatnya. Tapi Oke. kalau untuk satu kali lagi, Pak. Saya masih bingung soal trading. Nah, trading itu kan untung-untungan tuh, Pak. Ya. Berarti itu akan riba ya, Pak? Jadi pertama kali soal saham ya. Kamu mengikuti berita tentang yang kemarin Robinhood itu ya, Robinhood di New York, di Amerika itu ya. Saya nggak tahu kamu mengikuti nggak berita tentang itu. Jadi ada aplikasi yang itu bisa digunakan oleh orang awam. Nah, aplikasinya itu digunakan untuk trading. Nah, entah bagaimana ceritanya, aplikasi ini kemudian berhasil mengalahkan pedagang-pedagang besar ketika menyangkut sahamnya Blockbuster waktu itu. Nah, dari situ kemudian di Amerika jadi perdebatan seru nih. Kenapa? Karena aplikasi itu kemudian di-stop, tidak boleh bermain di saham. Nah, pembelanya mengatakan ini nggak fair. Begitu kami bermain dengan cara main kalian, kok kita di-stop gitu kan? Itu seperti kemarin Dewa Kipas dengan Gotham Chess itu sebenarnya sudah main dengan cara yang soal curang dan tidak kan kita nggak tahu. Aturan mainnya kan seharusnya mereka bisa mengantisipasi sendiri ya. Orang curang dan tidak itu namanya online itu kalau kamu berharap pemain sana jujur, saya gimana bisa menjaminnya? Kalau itu tidak ada jaminan ya jangan pernah berharap ada jaminan gitu aja. Nah, jadi dengan seperti itu maka kita kemudian bisa bicara fair dan tidak fair. Nah, di Amerika ini dalam kasus trading tadi itu juga begitu. Ternyata orang-orang yang awam ini pada mengikuti aplikasi itu dan kemudian membeli saham sehingga sahamnya yang harusnya hanya katakanlah $25 dalam sepekan itu bisa naik menjadi $250. Nah, poin saya adalah perdagangan saham itu adalah perdagangan nilai masa depan. Jadi itu sama dengan tadi kita ngomongin soal bank menetapkan persentase ya. Yang diperjualbelikan itu sebenarnya adalah nilai di masa depan. Kamu beli sahamnya, saya juga punya saham ya. Saya ini nyoba-nyoba aja gitu kan. Biar punya pengalaman soalnya. Saya punya saham di Bank BRI, bukan di bank. Saya beli sahamnya Bank BRI dan Bank Mandiri. Nah, saya tertarik untuk membeli saham karena saya pernah nonton acara di TV di Kick Andy kalau nggak salah soal menabung dalam bentuk saham. Nah, menabung dalam bentuk saham. Jadi poinnya adalah nabung. Nah, nabung itu tidak sama dengan trader. Kita sama-sama beli saham, tapi megang sahamnya tidak dengan cara trader. Nah, trader itu kan dia memantau tiap hari ya. Ada harga naik, dia jual, harga turun dia beli gitu ya. Nah, kalau penabung seperti saya, itu nggak peduli mau naik, mau turun, pokoknya tahun ini saya beli, 5 tahun lagi saya jual, gitu saja gitu. Nah, ini dua cara jual beli saham yang berbeda. Perilaku kita yang berbeda gitu ya. Kalau trader itu mengamati pergerakan harga menit per menit, kalau saya sebagai penabung itu tidak. Loh, bagaimana keuntungannya menabung di saham dibandingkan dengan menabung dalam bentuk lain? Nah, saham itu menurut riwayat sejarahnya, nah, jadi adalah tabungan yang relatif aman. Relatif aman. Ya. Tidak ada namanya berusaha tidak berisiko, itu yang harus dicatat. Ya. Relatif aman, kenapa? Karena jatuh-jatuhnya saham itu tidak lebih rendah daripada kalau kita menyimpan di bank, misalnya begitu. Sudah, saya cobalah. Akhirnya saya nyoba, saya menggunakan Mandiri Sekuritas, lalu saya beli 2 jenis saham, masing-masing nilainya juga tidak besar, masing-masing hanya nilai 2 juta dan 2.200.000 kalau nggak salah. Bank BRI-nya 2 juta, Bank Mandirinya 2.200.000. Saya punya naruh di Mandiri Sekuritas itu 5 juta. Itu kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, sampai 1 tahun lalu, sampai tahun-tahun lalu itu tidak ada perkembangan sama sekali dari segi nilainya. Nggak ada untungnya sama sekali itu. Tak lihat itu, wah harganya kok cuma segitu-gitu aja.
Pas ada pandemi, bukannya malah naik, harga saham semuanya jatuh. Jadi nilai uang saya sekarang yang semula 4.200.000 di tahun 3 tahun yang lalu itu, sekarang nilainya mungkin sekitar hanya jadi sekitar 3.800.000. Jadi secara nilai uang saya itu sudah jatuh, hilang uang saya itu 500.000. Nah, itu pengalaman nyata, bukan pedagang gitu ya, terkait dengan saham. Apakah saya tahu ilmunya? Ya tadi kalau kamu pertanyaannya apakah saya tahu ilmunya, saya hanya menggunakan statistik dasar saja bahwa dalam 10 tahun investasi menaruh uang di bank dan di saham itu lebih aman dalam bentuk saham. Tapi saya tidak main jual beli. Nah, kalau jual beli beda. Jual beli itu kan kita harus mengikuti berita, misalnya ada bom, misalnya itu saja bisa mempengaruhi harga saham. Oke, ada bom di Bali, ada bom di Makassar, ada bom di Jakarta. Nah, itu kadang mempengaruhi harga saham. Nah, karena harga saham itu sifatnya seperti itu, hukumnya seperti apa ya saya kira sama seperti hukum jual beli pada umumnya ya kalau kita ngomong seperti itu. Apanya? Ya orang jual beli itu tidak ada sebenarnya yang punya kepastian. Bapak ibumu kira-kira pegawai negeri atau pengusaha atau wira swasta jual beli gitu. Mungkin kalau bapak ibumu bukan PNS gitu, mungkin bisa cerita ya bagaimana tidak stabilnya orang yang punya usaha itu. Bapak saya petani, ya, petani itu termasuk orang yang usahanya tidak pasti. Sawah sudah bagus-bagus begitu ya, tinggal panen gitu. Tiba-tiba datang banjir bandang, wah habis. Ketidakpastiannya sangat besar gitu ya. Tanaman bagus tiba-tiba diserang tikus. Nah, kalau ngomong stabil dan aman itu memang PNS itu satu-satunya usaha, satu-satunya penghasilan yang stabil. Nah kalau saya lihat dari perbandingan berbagai jenis perdagangan itu ya sebenarnya berdagang saham itu risikonya sama dengan perdagangan yang lain gitu. Jadi ini tidak sesuatu yang lebih lebih berat. Yang jelas dalam perdagangan itu ada hukum yang selalu kita pegang. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi keuntungannya. Semakin rendah risikonya, semakin rendah keuntungannya. Kan gitu aja gitu. Dan karena itu berlaku normal dalam dunia bisnis, saya akan mengatakan hukum saham juga akan sama ya. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ini sudah 1,5 jam, ada yang pamit sholat bareng. Ya, sholat itu ala waktiha, tidak ala awwali waktiha. Nah, ini beda lagi ya nanti mazhabnya. Kalau saya itu ya orang sholat itu waktunya ngasar itu panjang dari jam 3 sampai jam maghrib. Tadi ini contohnya Nabi tadi ya begitu itu. Ini ikut mazhab yang harus sholat di awal waktu gitu kan. Sementara sholat itu hadisnya berbunyi ala waktiha. Ora ala awali waktiha. Fi awali waktiha itu tafsir. Nah, jadi tapi ya boleh saja gitu kalau ada yang Haddad Alwi tadi Zoom keluar untuk sholat asar itu kelompok sahabat yang memegang hadis dengan cara tadi. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kita sharing ya materinya, termasuk yang terkait dengan hari ini. Nanti saya share di Schoology. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi